Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Esya Fitri, NIM 200020004. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Humas yang berjudul Memahami Public Relations secara Konseptual. Baik, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa public relation ini sebenarnya memberikan dampak tidak hanya ketika saya atau mahasiswa ataupun teman-teman sekalian bekerja atau masuk ke dalam lembaga organisasi lainnya, tetapi public relation ini memberikan dampak dan bisa dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Secara personal, artinya tahap demi tahap proses dalam bagian ini ketika Anda memanfaatkan public relation ini, sebenarnya ini menjadi satu kunci sukses dalam bagi kamu dalam kamu melakukan hal apapun ke depan nantinya. Baiklah, mari kita cermati ada 4 istilah yang sebenarnya yang sering muncul dan ini berbeda, namun ada sebagian orang yang menganggap bahwa konsep ini sama. Nah, yang pertama ada istilah apa saja marketingnya. Dan yang kedua ada istilah asset fighting branding. Dan yang ketiga, yang dibahas dalam public relation dalam mata kuliah ini adalah public relation. Namun hal ini dicontohkan dengan dalam satu konsep sederhana ketika kamu ingin memiliki hubungan dengan seseorang atau seseorang memiliki hubungan dengan seseorang lainnya. Bisa saja hubungan dengan lawan jenis. Kalau dalam marketing, mari kita coba lihat dulu bagaimana apa itu marketing dan pada prinsipnya bagaimana marketing itu. Kalau istilah sekarang, marketing itu pemasaran. Pemasaran itu adalah sebuah proses yang membuat orang lain atau membuat sebagian masyarakat itu tertarik pada barang atau jasa tersebut. Dan ketika pemasaran itu ingin dilakukan, maka butuh proses yang sangat panjang dari perusahaan atau organisasi tersebut. Biasanya kalau perusahaannya atau organisasinya lebih besar, mereka menggunakan sistem yaitu namanya riset pasar. Riset pasar itu melakukan pencarian atau analisis kepada pelanggan, namun caranya itu ideal. Nah, yang terakhir adalah pengiklanan. Pengiklanan ini inilah yang menjadi sebuah masalah dalam organisasi atau perusahaan, karena dengan melakukan pengiklanan ini pastinya kita itu dituntut untuk menghabiskan barang ini dan membuat bagaimana orang jatuh cinta atau memilih barang ini dan yakin terhadap barang atau hal lain yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Inilah yang sering menjadi masalah gitu kan, karena periklanan ini istilahnya harus membuat orang yakin dan seyakin-yakinnya. Terkadang dalam proses meyakinkan, mereka itu memiliki banyak trik atau banyak usaha lainnya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang ingin membeli barang dari produk mereka tersebut, ataupun kalau dalam istilah manusia bisa juga mereka harus meyakinkan lawan jenis lainnya. Nah, artinya kalau dalam konteks pemasaran itu harus meyakinkan orang untuk ketika kita melakukan pengiklanan tadi atau melakukan hal tadi, dalam target pemasaran tersebut kita harus meyakini atau meyakinkan orang lain untuk menjadi target kita, atau meyakinkan banyak orang untuk menjadi target kita dalam proses pemasaran atau marketing produk tadi. Nah, tujuan dari proses marketing ini adalah penjualan yang lumayan atau penjualan yang banyak agar orang-orang itu bisa menerima barang, produk atau jasa dari yang kita pasarkan atau yang kita lakukan tadi, dan agar mereka itu mau membeli produk dari kita atau produk dari perusahaan tersebut. Contohnya begini, ketika kita ingin memasarkan produk kita
adalah sebuah pulpen. Pulpen itu kita bilang ke orang lain atau kita bilang ke target kita tadi bahwa pulpen ini bagus, barang ini cantik, barang ini luar biasa, barang ini banyak manfaatnya untuk kita. Nah, jika lawan kita tadi atau orang yang ingin membeli barang kita tadi itu teliti dan cermat atau tidak mau dipengaruhi oleh kita, maka dia tidak akan membeli barang atau produk kita tadi. Namun apabila orang yang kita temui atau lawan jenis kita itu percaya saja dengan omongan kita, maka dia akan tertarik dengan produk ataupun barang kita tadi. Nah, maka kita akan ketika dia tidak tertarik, maka kita akan melakukan atau membicarakan hal-hal yang tidak ada pada produk ini, dan itu sama aja dengan berbohong. Namun dalam istilah marketing itu adalah sebuah strategi marketing agar penjualan mereka itu berhasil dan dikenal oleh orang lain. Kalau dilihat cara penyampaian materi atau pesan ini bisa dilakukan secara langsung dengan cara berkomunikasi. Namun kalau kita lihat dengan cara media massa itu dilakukan dengan bahasa yang persuasif. Kalau dengan media massa biasanya disebut juga dengan pengiklanan. Pengiklanan ini tujuannya untuk mempromosikan sebuah barang dari organisasi atau perusahaan itu. Jika saya memiliki sebuah perusahaan, saya bisa mempromosikan barang saya dengan cara beriklan. Pengiklanan itu bisa dilakukan secara berbulan-bulan atau biasanya dilakukan secara berbulan-bulan gitu atau 1 bulan. Namun biaya pengiklanan ini sangat besar. Bahkan biaya pengiklanan ini lebih besar daripada biaya produksi dari barang yang kita hasilkan atau yang kita jual atau yang kita hasilkan atau yang kita punya gitu. Atau barang yang ingin kita jual itu lebih besar biaya pengiklanannya daripada biaya produksi barang kita. Perlu Anda ketahui bahwa ada satu proses atau konsep yang terkenal dari ilmuwan yang bernama dari ahli yang bernama Martin, yang mengindikasikan four-state kemudian diberi nama dengan Recherche. Ini merupakan singkatan dari Traced Action Communication Gives Widget. Widget maksudnya dari seorang public relation office, artinya adalah pelaku payder 2 lembaga. Itu artinya di sebuah organisasi pekerjaannya amat sangat tidak mudah. Artinya nyawa organisasi tersebut ada pada orang nyawa organisasi atau perusahaan itu ada pada 2 orang itu atau 1 orang itu. Bagian umum konsep public relation yang saya pikir yang perlu dijadikan sebagai bahan renungan bahwa public relation itu sebenarnya salah satu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan Anda dan yang akan Anda jadikan Anda jadikan nyawa di setiap lembaga ataupun organisasi Anda. Konsep public relation ini bisa kamu bawa atau bisa kita bawa sebagai untuk kehidupan kita secara personal dalam konteks dunia sosial. Apalagi dalam mencari pekerjaan, siapkan dalam diri kita minimal itu 4 sistem tadi. Kata Marston diabadikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Modal REST RK iMode itu maka Anda insya Allah akan berhasil. Sampai di sinilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.